Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya berusaha berbagi dengan teman-teman semua, khususnya para siswa yang menjalani proses pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Materi yang disajikan pada video kali ini mengacu ke kompetensi dasar, menyampaikan pengajuan penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi. Perlu diketahui bahwa kompetensi dasar ini merupakan kompetensi dasar yang diterbitkan oleh pemerintah pada pembelajaran masa pandemi COVID-19. Indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar ini meliputi: yang pertama, mendata hal-hal penting yang berhubungan dengan langkah-langkah persiapan pembuatan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam negosiasi. Yang kedua, membuat rancangan tahapan-tahapan pembuatan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam negosiasi. Dan yang ketiga, membuat video negosiasi singkat yang memuat pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Berikut adapun tujuan pembelajaran yang termuat pada video kali ini berdasarkan kompetensi dasar adalah melalui penerapan model problem based learning dan project based learning, siswa diupayakan terampil menyusun pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Berikut, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang materi inti yang menunjang proses pencapaian kompetensi, terlebih dahulu saya akan menampilkan beberapa materi sebelumnya yang dianggap penting untuk menunjang proses pencapaian kompetensi berdasarkan tahapan-tahapan indikator. Yang pertama, pengertian teks negosiasi itu sendiri. Ini ada dua yang saya rumuskan berdasarkan referensi yang ada baik dalam modul Kemdikbud maupun media cetak lainnya. Yang kedua ini pengertian teks negosiasi yang mungkin bisa dijadikan acuan oleh siswa. Berikut kita perlu juga meninjau kembali tentang karakteristik atau ciri teks negosiasi. Ini yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih secara perorangan atau kelompok, perwakilan, organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, negosiasi menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, negosiasi berbentuk lisan dan tulisan. Negosiasi lisan berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka dengan memperhatikan gerak tubuh, ekspresi wajah. Sedangkan negosiasi berbentuk tertulis, misalnya dalam bentuk surat penawaran atau permintaan barang. Berikut, negosiasi mengarah pada tujuan praktis. Yang berikut, negosiasi mengandung konflik pertentangan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui tawar-menawar sampai berakhir pada kesepakatan. Yang berikut, negosiasi menyangkut rencana program, suatu keinginan atau suatu hal yang belum terjadi. Baik, kita masuk ke materi inti penunjang kompetensi. Silakan diperhatikan dengan cara seksama oleh adik-adik siswa. Langkah pertama adalah materi inti yang pertama adalah mendalami langkah-langkah persiapan pembuatan pengajuan penawaran, persetujuan serta penutup dalam negosiasi. Antara lain, yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan pihak yang perlu diajak bernegosiasi. Yang ketiga, memilih strategi yang dipandang efektif agar proses negosiasi berjalan dengan lancar. Yang berikut, mengacu ke indikator kedua, masih tetap langkah-langkah persiapannya, masih lanjutan langkah-langkah persiapan ini harus
mempersiapkan alasan-alasan yang rasional yang bisa meyakinkan mitra bicara atau pihak yang diajak bernegosiasi. Dan yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan. Yang berikut mengacu ke indikator kedua, harus mengkaji lebih dalam apa saja peran para negosiator berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyampaikan pengajuan penawaran persetujuan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, ini oleh negosiator 1 harus mengenalkan topik atau masalah. Di sini sudah termuat pengajuan. Kemudian yang kedua, negosiator kedua menyangka dengan alasan tertentu. Yang berikut, negosiator 1 kembali membuka argumen untuk mempertahankan atau meyakinkan negosiator kedua agar pengajuan pertama tadi dapat disetujui. Kemudian ini negosiator kedua berikut, negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan alasan tertentu yang disertai dengan pertimbangan yang bisa dijadikan acuan oleh negosiator 1. Sampai sejumlah ini proses tawar-menawar itu bisa terjadi sampai beberapa kali hingga mendapatkan hasil akhir baik berupa kesepakatan atau penolakan. Yang berikut, indikator ketiga ini sudah akan membuat video, maka perlu memperhatikan yang pertama. Ini langkah-langkah. Yang pertama, melakukan perekaman kalau negosiasinya dalam bentuk video ya, karena pembelajaran kali ini tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka tatap mukanya secara virtual saja. Oke, setelah itu video diedit dan ditambahkan data-data pendukung, misalnya saja identitas pembuat, kelas, semester, guru pengajar, nama sekolah, dan desain lainnya sebagai unsur penambah kemenarikan. Yang berikut, bisa adik-adik mengirim video yang dihasilkan ke guru atau mengupload melalui media yang ada. Nah, sebagai ajang latihan, saya sudah menyiapkan beberapa alternatif. Ini ada 5 alternatif. Yang pertama ini silakan dipilih berdasarkan keinginan sendiri. Mana yang mudah, silakan dipilih di antara kelima ini untuk dikembangkan menjadi satu teks negosiasi. Nah, untuk membantu adik-adik dalam membuat proyek, ini langkah-langkah. Yang pertama, membuat topik. Ini mengacu ke indikator 1 ya. Silakan dicermati kembali indikator 1. Ini. Yang berikut sudah mengacu ke indikator kedua. Di sini sudah akan membuat rancangan negosiasi yang diawali oleh orientasi pembuka, kemudian dialog diletakkan di kolom sini oleh negosiator 1, kemudian oleh negosiator kedua di kolom ini, kembali negosiator 1 mengajukan lagi ditambahkan di sini, berikut negosiator kedua lagi kembali menyanggah dengan alasan-alasan, sampai beberapa kali dikembangkan ya berdasarkan analisa atau keterampilan masing-masing sampai mendapatkan hasil akhir. Apakah hasilnya berupa persetujuan atau penolakan? Ini ya. Kemudian dirancang video berdasarkan indikator 2 tadi, maka dibuatkan video singkat terkait pengembangan kompetensi dalam menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam bernegosiasi. Terakhir, diucapkan terima kasih. Semoga perjuangan tidak mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.